Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat ini. Dua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam Siratal Mustaqim. Tiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang pembelajaran, yaitu bertemakan model pembelajaran Asyure. Model pembelajaran Asyure ini yaitu sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau disebut juga model berorientasi kelas. Model ini salah satu petunjuk dan perencanaan yang dapat membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Model Asyure ini pada aplikasinya berusaha memadukan penggunaan teknologi dan media di ruang kelas. Model Asyure ini berorientasi pada kelas. Model ini cocok digunakan untuk mengembangkan bahan ajar berbasis teknologi, strategi dan metode pembelajaran, media dan teknologi untuk pembelajaran. Di dalam model pembelajaran Asyure ini ada tahap-tahapan yang perlu diketahui oleh para pengajar. Yang pertama, menganalisa peserta didik dengan cara mengetahui karakteristik yang berupa usia, gender, sosial, budaya, ekonomi, maupun tingkat kelas. Yang kedua, kompetensi dasar spesifik. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar ini berupa gaya berpikir, motivasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahapannya menyatakan standar dan tujuan. Standar dan tujuan ini bersumber dari dokumen kurikulum yang diterapkan di sekolah. Tujuan ini tidak bermaksud membatasi peserta didik. Peran tujuan ini untuk memilih strategi, teknologi, dan media, untuk penilaian, dan untuk ekspektasi peserta didik. Komponen tujuannya berupa audien, perilaku, kondisi, maupun tingkat. Tahapan yang ketiga yaitu memilih strategi, media, dan materi. Strateginya berpusat pada guru maupun siswa. Teknologi dan medianya disesuaikan tujuan dan ditentukan menggunakan seleksi. Memilih, mengubah, dan merancang materi yaitu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tersebut. Tahapan yang keempat yaitu menggunakan media dan materi. Yang pertama, langkahnya untuk pratinjau media dan materi.
Yang kedua, menyiapkan media dan materi. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan. Yang keempat, menyiapkan peserta didik. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar. Tahapan yang kelima yakni melibatkan peserta didik. Jadi peserta didik dilibatkan dalam proses kegiatan belajar berupa pelatihan ini, diskusi, kuis, atau latihan penerapan. Umpan baliknya dari guru atau siswa lainnya. Yang keenam, mengevaluasi dan merevisi. Penilaian pencapaian peserta didik berupa tujuan tertulis, penilaian autentik, maupun portofolio. Mengevaluasi dan merevisi strategi, media, dan materi melalui survei atau diskusi dengan peserta didik. Manfaat dari model Azure ini berupa sederhana, relatif untuk diterapkan, karena sederhana ini dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Komponen kegiatan belajar mengajar lengkap. Peserta didik ini dapat dilibatkan dalam proses persiapan untuk kegiatan belajar mengajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.